Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Ya, di dalam kehidupan kamu jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Cancer dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Two of Swords, dua pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Dua pedang ini muncul. Jadi memang dari kartu pertama ini cukup menggambarkan banget ya tentang bagaimana sebenarnya upaya yang kamu lakukan, usaha yang kamu lakukan, ikhtiar yang kamu lakukan agar kamu terhindar ya, dijauhkan dari orang-orang yang toksik. Tidak dapat dipungkiri orang-orang toksik ini pasti meliputi orang-orang yang iri, dengki, benci, ingin menghancurkan, mengganggu, mengusik, ya, suka menghina, merendahkan, memfitnah, mengadu domba, semua. Jadi banyak. Oke. Kamu berupaya untuk menghindar, ya, terhindar dari mereka. Berusaha untuk agar kamu tidak terus diusik, diganggu ya. Kalau melihat tentang bagaimana kehidupan kamu, ya dapat aku akui, teman-teman. Selama ini kehidupan kamu cukup-cukup banget diusik, diganggu oleh orang-orang yang toksik tersebut. Oke. Sehingga mungkin ada beberapa pengaruh-pengaruh kehidupan yang cukup signifikan ya. Baik dari usaha bisnis kamu yang macet, mohon maaf ya, jalan kerezekian kamu ditutup, kemudian mungkin ada masalah kondisi kesehatan, iya jadi banyak hal yang memang pasti berpengaruh lah ya, ketika ada orang yang mengganggu, mengusik, teman-teman yang jolim ya, seperti itu. Oke, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Three of Pentacles. Ada 3 koin. Kamu juga wajib berhati-hati sebenarnya teman-teman ya, terhadap adanya orang-orang yang mungkin terlihat baik ya, bukan berarti sih kamu sujon semua ya. Karena apa ya, melihat tentang bagaimana kamu dikelilingi oleh begitu banyak orang-orang yang toksik ini memang membuat kamu sedikit takut, mungkin bisa jadi seperti itu. Ya, kamu lebih selektif mungkin juga seperti itu. Yang jelas banyak orang yang sebenarnya berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri yang ingin menghancurkan kamu, teman-teman. Ya, contohlah di dalam pekerjaan, ternyata orang yang dekat dengan kamu, oke teman-teman, itu ingin menghancurkan karir kamu. Ya, kemudian ingin menghancurkan apalagi usaha kamu, bisnis kamu, rumah tangga kamu, teman-teman. Seperti itu. Dan kemudian pada kartu berikutnya aku punya Five of Cups. Memang terlihat energi kesedihan gitu ya. Melihat tentang bagaimana sih masalah yang kamu hadapi di sini cukup rumit, mohon maaf. Ini diakibatkan karena adanya orang-orang yang toksik tadi ya, teman-teman. Orang yang suka mengganggu lah ya terhadap kehidupan kamu, iri dengki. Ya. Jadi banyak sedikitnya mereka memang ada ya ikut andil di dalam hal-hal yang selama ini membuat kehidupan kamu sedikit berantakan. Tetapi kita kan lihatlah ya, sesulit dan seberat apapun masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Ya, ini cara kamu sudah benar untuk memproteksi mereka gitu. Ya, kamu harus lebih berhati-hati. Nah, di sini aku punya Six of Swords.
Jadi 6 pedang ini katanya menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya kamu berhasil ataupun kamu mampu berani ya teman-teman. Melewati melampaui gelombang masalah yang sangat begitu besar. Artinya memang masalah-masalah yang terjadi selama ini ya kamu hadapi. Ya. Jadi memang ketika kamu berani mampu untuk menghadapi ya teman-teman, masalah yang ada di depan kamu, di hadapan kamu, gelombang masalah yang ada di hadapan kamu, maka niscaya kamu akan segera sampai ke dermaga kesuksesan dan juga keberhasilan kamu. Kenapa aku katakan demikian, teman-teman? Aku punya The Empress. Inilah ujungnya, inilah endingnya. Kesedihan kamu, kesengsaraan kamu, mohon maaf. Ya, mungkin kondisi keuangan kamu yang kritis, masalah kesehatan, apapun itu deh. Tergantung dari apa yang menjadi masalah di dalam kehidupan kamu saat ini, teman-teman. Yang jelas memang aku melihat ketika ada action, ada tindakan, ada upaya yang dilakukan untuk berjuang terus ya, konsisten teman-teman, maka kamu akan sukses. Oke, kamu akan sukses di sini. Jadi memang di Empress ini kami menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu akan berhasil menaklukkan semua tantangan yang terjadi, yang ada, yang datang kepada kamu. Ya, dan bahkan di sini bakal ada rezeki yang bagus banget. Ya, artinya dari bisnis kamu akan mengalami peningkatan, mungkin ya seperti itu teman-teman. Ya semoga ya. Dan kemudian dari pekerjaan kamu, kemudian dari kesehatan kamu, keuangan kamu semua akan lebih baik. Jadi untuk teman-teman Cancer yang lagi berjuang, aku akui perjuangan kamu sulit, berat, rumit, ya. Tetapi nggak ada yang tidak mungkin teman-teman. Kun fayakun, ya. Selagi kamu masih bisa melakukan segala hal, lakukanlah segala hal teman-teman. Ya, jangan takut, jangan ragu, ya. Masalah hasil apapun itu ya biar Tuhan yang menentukan. Aku yakin kehidupan kamu akan berubah seperti itu, lebih baik. Next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya ataupun rezeki dari teman-teman Cancer dalam pekan ini. Wow. Aku punya Raja Cangkir. Raja Cangkir ini tentu adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah energi yang sangat-sangat istimewa lah ya. Kalau dikatakan kehidupan kamu cukup mapan, mandiri, ya kehidupan kamu cukup makmur, kelimpahan materi rezeki, cukup sukses ya seperti itu ya teman-teman. Ya, rezekinya bagus. Wow, aku punya Nine of Pentacles. Ya, ada 9 cangkir. Saling bersinergi lagi. Ketika kamu sudah berpasangan, saling bersinergi ya teman-teman. Jadi sama-sama memiliki penghasilan mungkin seperti itu ya, sama-sama bekerja ya. Dan kemudian ketika berbicara masalah partner juga ya, kerja bisnis itu juga mendatangkan adanya hal-hal yang positif, dampak yang positif, efek yang positif teman-teman. Ya, dari usaha ya, ada pencapaian bersama, kesuksesan bersama. Tetapi memang yang jelas aku melihat dari kartu keduanya ada kelimpahan materi rezeki ya, teman-teman. Kemudian aku punya Ten of Wands. Ada 10 tongkat. Jadi memang 10 tongkat ini kartu yang menggambarkan ya, sebenarnya sih tentang bagaimana apa ya, kalau dikatakan upaya lah ya, upaya ataupun record di dalam kehidupan kamu yang memang berat banget ya, sulit banget gitu loh teman-teman ya. Terkadang ingin sukses, ada saja kendala-kendalanya. Seperti itu yang aku lihat. Ya tetapi kali ini nggak usah khawatir lah ya. Ketika kamu terus mau berupaya, berusaha ya, gagal, lakukan kembali, gagal, bangkit kembali, sampai kapan? Sampai kamu benar-benar sukses. Aku yakin untuk masalah keuangan di sini akan begitu banyak teman-teman Cancer yang akan sukses berhasil ya. Paling tidak keuangan kamu akan stabil. Ya, semoga semua teman-teman. Meskipun ya aku melihat masih ada beberapa teman-teman Cancer yang ya masih mengalami sebuah kesulitan ekonomi ya teman-teman. Jadi harus optimis lah. Ya, mudah-mudahan rezeki kamu dalam pekan ini bisa berlimpah ruah. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sudah berumah tangga. Oke. Aku punya The Hermit, Temperance, dan aku punya Judgment teman-teman. Oke, bagus ya energinya. Ya, energinya sangat stabil, seimbang, saling apa ya, bijak, saling sabar, dan untuk masalah komitmen, ya jelas berkomitmen teman-teman. Jadi untuk energi kehidupan rumah tangga kamu, sejauh ini positif ya. Dan aku melihat bakal ada sebuah bentuk manifestasi atas doa kamu, harapan kamu di sini teman-teman. Ya, apa itu? Ya, berarti kan sesuatu hal yang selama ini mungkin kamu inginkan, kamu harapkan ya. Contoh lah ya, ketika sudah berumah tangga,
ya, dan berharap ada segera mendapatkan momongan ya teman-teman. Nah, kamu akan mendapatkan momongan, indikasinya seperti itu. Kamu ingin mendapatkan rezeki ya, kamu akan mendapatkan rezeki yang bagus, yang lancar ya, seperti itu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang sedang berpacaran. Aku punya Devil, ya, aku punya Knight of Pentacles, dan aku punya Eight of Cups. Sebenarnya kedekatan kamu, hubungan kamu dengan dia, teman-teman, ini sudah ada yang memperingatkannya. Artinya orang yang mungkin peduli kepada kamu sudah memperingatkan kamu jangan mendekat. Ya, jangan menjalin sebuah hubungan asmara dengan dia, entah itu teman, sahabat, ataupun mungkin keluarga. Ya, yang dimana mungkin mereka mengetahui, memahami tentang bagaimana sih niat buruk dari seseorang yang mungkin saat ini memang lagi ngejalin hubungan dengan kamu. Bisa jadi memang selama ini dia selalu mengecewakan kamu, menyakiti kamu. Nah, itu juga yang menjadi salah satu faktor mengapa orang-orang terdekat kamu itu yang menyuruh kamu untuk pergi ya, teman-teman. Jangan terus melanjutkan hubungan. Dan kemudian aku juga melihat ada sebuah bentuk pemanfaatan di sini. Ya, jadi ketika memang hubungan kamu merasa hubungan yang toksik, teman-teman, maka ya aku rasa sih itu pantas ya untuk kamu pergi daripada harus bertahan ya ujung-ujungnya sakit terus ya teman-teman. Ya masih berpacaran loh, belum lagi nanti ketika rumah tangga ya jadi seolah-olah kan semena-mena banget ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya 7 tongkat, aku punya 5 koin, dan aku punya 10 pedang. Nah, oke. Dari track record di dalam kehidupan kamu juga nggak begitu bagus ya, dan kalau dikatakan buruk ya sangat buruk ya, selalu mengalami sebuah kegagalan dan kekecewaan, dan bahkan ada beberapa dari kamu yang mengalami sebuah keterpurukan ya teman-teman, ya seolah-olah memang nggak sanggup lah ya hidup gitulah teman-teman, ibaratnya mungkin baru putus cinta ya, mungkin baru mohon maaf mungkin baru bercerai juga ya, ditinggalkan pasangan ya, tentu memang itu sesuatu hal yang cukup menyakitkan ya, yang pertama. Dan kemudian energi kedua yang aku lihat di sini adalah terkait dengan sebuah energi negatif yang sedang membelenggu kamu. Ini yang membuat kamu tuh sulit menemukan pasangan baru, teman-teman. Ini nih yang membuat kamu tuh sangat sulit untuk bertemu dengan jodoh dan pasangan itu. Jadi memang kudu harus lebih apa ya? Tindakan yang harus kamu lakukan adalah lebih mendekatkan diri terhadap Tuhan masing-masing, ya, agar energi kamu lebih positif, teman-teman, dan energi negatif yang ada di dalam diri kamu ya tentu bakal hancur keluar ya. Dan semoga Tuhan segera mempertemukan kamu dengan jodoh dan pasangan hidupmu. Amin. Oke, next. Poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini ya sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya The Chariot, aku punya Eight of Swords, dan aku punya Ace of Wands. Nah, mengenai tentang kedekatan kamu dengan seseorang, teman-teman, ya, ketika masih belum terlalu yakin, percaya, jangan terlalu memaksakan diri banget ya. Oke, memang sih terlihat baik, tetapi ketika masih belum yakin dari diri kamu sendiri ya, yang ditakutkan adalah ketika kamu mencoba untuk memaksakan diri kamu gitu ya, mungkin karena keterpaksaan ataupun yang lain, yang ditakutkan apa ya, kecewa gitu ya. Jadi itu biasanya sih ketika memang belum bersiap, hati merasa hubungan itu belum layak untuk dilanjutkan ataupun belum layak untuk diteruskan gitu teman-teman ya. Artinya kedekatan kamu ya jangan terlalu terburu-buru gitu maksudnya untuk menjalin sebuah hubungan ya. Jadi ya mungkin proses kedekatan dulu ataupun mungkin kamu harus lebih apa ya, benar-benar ikhlas, kamu harus benar-benar, karena kalau dikatakan masih ada harapan ya kamu masih menunggu kehidupan mungkin energi lama bisa kembali kepada kamu, ternyata yang datang energi baru, mungkin seperti itu ya, mencoba untuk mendekati kamu ya. Jadi ataupun mungkin kebalikannya, ketika mungkin kamu lagi mendekati seseorang dan seseorang ini sebenarnya belum siap untuk move on teman-teman ya, dia masih dalam fase yang mungkin masih sakit, masih trauma ya, jadi memang kudu sabar juga ya. Kalau memang nanti jodohnya, ya mungkin Tuhan akan segera mempertemukan ataupun Tuhan akan segera menyatukan seperti itu. Ya, oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan ya. Untuk teman-teman Cancer. Aku punya tanggal 6. Oke. Tanggal 17, tanggal 7, tanggal 3, 26, tanggal 8, 20, tanggal 10, tanggal 1, tanggal 29, 16, dan tanggal 12. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.